إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Masih pada bab minal imani as-sabru ala aqdarillah. Termasuk keimanan kepada Allah adalah kesabaran menghadapi apa yang Allah takdirkan. Berarti sini babnya adalah masalah sabar, bahwa sabar termasuk keimanan. Sampai kita pada ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun. Allah berfirman, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Ikhwan fillah a'azakumullah. Tentunya al-muallif rahimahullah memasukkan ayat ini dalam bab masalah sabar karena kaitannya dengan awal ayatnya. Karena awal ayatnya Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Yani tidaklah terjadi satu kejadian musibah bencana kecuali dengan takdir Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Apa kaitannya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan potongan ayat sebelumnya. Jika terjadi musibah atau musibah-musibah yang terjadi, itu adalah karena takdir Allah. Maka barang siapa yang beriman, artinya beriman bahwa musibah itu adalah takdir dari Allah, maka dia sabar. Itu orang mukmin namanya. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada Allah bahwa Allah lah yang menakdirkan kejadian-kejadian tadi, musibah-musibah tadi dan bencana-bencana tadi, kemudian dia sabar, maka dialah yang Allah kasih petunjuk hatinya. Dan Allah jadikan hatinya qalbun salim. Allah jadikan hatinya qalb yang saleh, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah. Dikatakan di sini, wa awwalul ayah, awal ayatnya adalah ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah terjadi satu musibah kecuali dengan izin dari Allah. Yang dimaksud izin di sini adalah izin qadari. Izin qadari adalah maksudnya Allah menakdirkan dan menentukannya, yakni dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ai bimasyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi. Allah tentukan kejadian tersebut, Allah takdirkan musibah-musibah tadi dan bencana-bencana tadi adalah dengan kehendaknya, dengan keinginannya dan dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dikatakan dalam ayat lain dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi
ataupun pada diri-diri kalian kecuali sudah tercatat. Tercatat dalam kitab takdir di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menterjadikannya, yakni mewujudkannya, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan ini bagi Allah mudah. Atau seperti ayat lain di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa basyir sabirin", beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang kalau ditimpa satu musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang akan mendapat dari Allah salawat dan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perhatikan diakhiri dengan kalimat muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Sama dengan ayat al-bab yang sedang kita bahas. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri hidayah kepadanya. Berarti di sini siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah. Di dalam surat Al-Baqarah, barang siapa yang ketika ditimpa musibah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni sabar, merekalah muhtadin, merekalah muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Berarti ikhwanifidina a'azakumullah, Allah berikan balasan dunia dan akhirat untuk orang-orang yang sabar. Allah berikan balasan dunia, yaitu al-hidayah, bimbingan petunjuk pada hatinya ketika di dunia. Ketika mereka sabar menghadapi musibah-musibah. Ketika sabar menghadapi apa yang Allah takdirkan. Bisa saja Allah takdirkan pada kita kejadian yang kita tidak kehendaki. Tiba-tiba terjadi musibah dan bencana. Apakah pada keluarga kita, atau pada kota kita, atau pada negeri kita. Allah timpakan musibah-musibah yang memakan korban, harta dan nyawa. Ini musibah. Maka siapa yang menghadapi musibah itu dengan sabar dan menyatakan bahwa ini adalah qada wal qadar, menyatakan qaddarullah wa ma syaa fa'al, ini apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, apa yang Allah kehendaki pasti terwujud. Atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah, kami milik Allah. Maka kalau Allah timpakan musibah yang mengambil miliknya sendiri, maka mau apa kita kecuali sabar. Kita milik Allah, anak kita milik Allah, semua harta benda kita milik Allah, semua apa yang kita miliki milik Allah. Maka kalau Allah takdirkan satu musibah yang menghabiskan harta kita, anak kita, saudara kita, maka itu milik Allah seluruhnya. Inna lillahi, kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ikhwanifidina a'azakumullah, orang yang sabar dan beriman di hatinya bahwa ini takdir dari Allah pasti karena satu hikmah. Ini qada wal qadar, untuk satu hikmah yang Allah kehendaki, yang Allah maha hakim, maha memiliki hikmah, maka dia sabar, Allah berikan balasannya sejak di dunia. Yahdi qalbahu, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Kalimat wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah, adalah illa bi amrillah. Musibah yang menimpa adalah dengan izin Allah, kata Ibnu Abbas, maknanya dengan perintah Allah, yakni dengan takdir dan kehendak Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman maka dia akan diberi petunjuk hatinya. Maknanya adalah man asabathu musibatun, seorang yang ditimpa musibah, fa'alima annaha biqadrillah, kemudian dia tahu dengan yakin bahwa itu takdir dari Allah, wa sabara, dan dia sabar, wahtasaba, dan mengharapkan hisab, mengharapkan pahala dari Allah, wastaslama liqada'illah, dan kemudian pasrah dengan apa yang Allah takdirkan. Hadallahu qalbahu, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya.
Berarti di sini waman yu'min billah masih terkait dengan kalimat sebelumnya. Tidak mungkin satu ayat tiba-tiba berubah pembahasannya. Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah, waman yu'min billahi yahdi qalbah. Apa yang menimpa satu musibah atau apa yang terjadi dari satu musibah tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman, Allah berikan petunjuk kepadanya. Tentunya pasti ada kaitan antara musibah dengan yu'min billah ini. Siapa yang yu'min billah? Disebutkan dalam tafsirnya, yang yu'min billah, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah yang ketika dia melihat musibah, bencana yang menimpa dirinya, dia sabar dan meyakini itu dari Allah dan takdir Allah yang harus dia pasrah kepada apa yang Allah putuskan dan sabar. Orang inilah yang dikatakan yu'min billah. Barang siapa yang beriman, Allah sebut dengan kalimat iman. Maka sungguh sangat tepat ayat ini dimasukkan dalam bab ini. Yaitu bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk iman kepada Allah adalah sabar menghadapi musibah-musibah yang Allah takdirkan. Maka Allah berikan petunjuk pada orang ini. Orang yang sabar dan beriman ini. Wa awwadahu amma fatahu minad dunya, dan Allah akan gantikan apa yang hilang dari dirinya dengan berlipat kali. Dan Allah ganti apa yang hilang dengan hidayah. Kalaupun hilang tidak diganti, tapi Allah beri gantinya hidayah. Mana yang lebih besar? Al-hidayah. Al-hidayah akbar bima fid dunya kulliha. Hidayah ini lebih besar, lebih tinggi nilainya kalau dibandingkan dengan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Kalau saja hidayah bisa dibeli, niscaya harganya nggak cukup dengan dunia wa ma fiha. Nggak cukup dengan dunia dan seisinya, terlalu murah. Bayangkan membeli hidayah supaya dia bisa mendapatkan petunjuk dan masuk surga. Dibeli dengan harta dunia. Dunia dan seisinya terlalu murah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, orang yang mendapatkan musibah tadi kehilangan sebagian kecil dunianya. Sebagian kecil. Kehilangan apa yang dia miliki, yang dia cintai, kehilangan apa yang dia sukai, musibah menimpanya. Kemudian dia sabar. Allah ganti dengan hidayah. Dia semakin lurus jalannya, semakin mendapatkan petunjuk. Berarti ini iwad, ini pengganti dari apa yang hilang. Sungguh tidak imbang. Yang hilang masalah dunia sedikit lagi diganti oleh Allah dengan hidayah yang sangat tinggi nilainya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan selanjutnya, qala Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang hilang daripadanya dengan hidayah pada hatinya, wa yaqinan shadiqan, dan Allah berikan sebagai pengganti apa yang hilang keyakinan yang jujur dalam hatinya. Wa qad yaqlub alaihi ma kana akhadha minhu, bahkan kadang Allah ganti pula dunianya. Sudah diganti hidayah, ternyata dunia yang hilang Allah kembalikan lagi dengan berlipat. Yang tadinya sudah jatuh bangkrut, tiba-tiba setelah Allah berikan balasan dengan hidayah, Allah gantikan pula apa yang pernah dia punyai dan kemudian hilang, Allah gantikan. Semakin maju kembali usahanya, semakin dapat kembali apa yang dia miliki. Atau anak-anak yang hilang ketika musibah yang dia cintai, tapi dia sabar, Allah gantikan anak-anak yang lebih baik, lebih saleh. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, digantikan hidayah saja sudah cukup besar dan berlipat-lipat, sudah enggak ada bandingnya dengan apa yang hilang dari kita. Apalagi diberi oleh Allah pula apa yang hilang tadi Allah kembalikan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun segala sesuatu. Ini tanbih ala anna dzalika innama yasdur an ilmi. Diingatkan tentang ilmu Allah untuk mengingatkan bahwasanya apa yang muncul dari Allah sebagai takdirnya itu muncul dari ilmu Allah. Allah takdirkan musibah karena Allah Maha tahu hikmah di balik musibah itu. Allah takdirkan bencana tadi karena Allah alim, Maha mengetahui
hikmah di balik bencana tadi. Al-mutadammin li hikmatihi, yang mengandung hikmahnya. Wa dzalika yujibu sabr war ridha. Oleh karena itu, mestinya kita sabar. Kita enggak tahu. Kita bodoh. Allah Maha tahu. Allah menakdirkan sesuatu yang di mata kita jelek, musibah, mengambil apa yang kita miliki. Ini di mata kita. Tapi kita yakin ilmu Allah lebih alim dari kita. Dan Allah tahu yang kita tidak tahu. Dan Allah tahu hikmah yang kita belum tahu. Maka kita katakan, kul si'til salih. Pasti ada hikmahnya. Pasti. Loh kok bisa memastikan? Iya. Karena Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu bighairi ilmih. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Maka dikatakan di sini ini tanbih, peringatan untuk mengingatkan kita bahwa Allah menakdirkan sesuatu dengan ilmunya. Allah Maha tahu mana yang terbaik. Allah Maha tahu apa yang memiliki hikmah. Yujibus sabr. Akhirnya konsekuensinya kita harus sabar. Kita tidak tahu. Mungkin ada hikmahnya di balik ini insyaallah. Kita tidak tahu, mungkin ada baiknya, mungkin ada salehnya, mungkin ada kebaikan-kebaikan di balik ini dan seterusnya. Ini keyakinan yang harus ada pada seseorang dan termasuk keimanan kepada Allah dan kepada sifat-sifatnya. Di antara sifat Allah adalah Al-Hakim dan di antara sifat Allah adalah Al-Alim, wallahu bikulli syai'in alim. Demikian pula dikatakan oleh Al-Qamah. Al-Qamah adalah Ibnu Qais Ibni Abdullah An-Nukhai Al-Kufi yang dilahirkan di masa hidup Rasulullah SAW. Dia lahir. Wa sami'a min Abi Bakar, tetapi dia mendengarkan riwayat hadis dari Abu Bakar, dari Umar, dari Uthman, dari Ali, dari Sa'id dari Sa'ad dan Ibnu Mas'ud, dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anhum. Berarti beliau min kibarit tabi'in. Walaupun dikatakan tabi'in, tapi kibarit tabi'in. Karena semasa hidup Rasulullah sudah lahir. Walaupun dia belum sempat, masih dalam keadaan bayi ketika Rasulullah wafat. Atau dalam keadaan kecil, dalam keadaan belum menerima riwayat. Sehingga menerima riwayat dari para sahabat-sahabat kibar. Dari Abu Bakar, wa Umar, dan seterusnya. Maka dikatakan min kibarit tabi'in. Wa ajillahum, wa ulama'uhum, wa ulama'ihim wa thiqatihim. Mereka atau beliau termasuk dari kalangan para ulama ajilla, kibar tabi'in, dan orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh terbesar tabi'in, dan ulama mereka dan orang yang thiqah dari kalangan mereka para tabi'in. Beliau berkata, kata Al-Qamah, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah faya'lam annaha min indillah. Dia adalah, yang dimaksud dalam ayat tadi adalah seorang yang ketika ditimpa musibah, dia yakin itu dari Allah, maka dia ridha dan pasrah. Itulah yang dimaksud wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.